Ya, kita akan melihat aspek lain dari kasih karunia yang ditulis oleh surat-surat Petrus. Jadi garis besar 5 Romawi hari keempat. Kasih karunia di hadapan Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20 mengacu kepada motivasi dari hayat ilahi di dalam kita, ya, dan ekspresinya dalam kehidupan kita dan seterusnya. Jadi tadi kita doa baca 1 Petrus 2 19 20 bahwa jikalau kita berbuat baik dan karena itu harus menderita, maka itu adalah anugerah. Tetapi di garis besar, anugerah itu mengacu kepada motivasi dari hayat ilahi. Jadi anugerah atau kasih karunia itu mengacu kepada motivasi dari hayat ilahi, ya, bukan kepada penderitaannya. Ya, penderitaan itu sendiri ya penderitaan, bukan kasih karunia. Tetapi di dalam penderitaan itu kita memiliki motivasi hayat ilahi. Ya, jadi kasih karunia-nya adalah motivasi hayat ilahi itu, ya, bukan penderitaannya, tetapi motivasi hayat ilahi di dalam penderitaan. Ya, jadi hari ini kita akan melihat motivasi ini. Ya, motivasi yang berasal dari hayat ilahi. Nah, motivasi ini pasti akan terekspresi. Motivasi yang di dalam pasti akan terekspresi di luar. Inilah kasih karunia, ya, yaitu motivasi yang berasal dari hayat ilahi menjadi motivasi kita. Inilah kasih karunia, ya, yang secara spontan akan menghasilkan ekspresi hayat ilahi. Ya, jadi ekspresi hayat ilahi sebenarnya adalah ekspresi motivasi hayat ilahi. Ya. Semoga kita mengekspresikan motivasi ini, ya. Dan di poin A, garis besar 5 Romawi tadi, kasih karunia sebagai Allah Tritunggal bagi kenikmatan kita. Ini sudah kita bicarakan di hari-hari sebelumnya tentang kasih karunia adalah Kristus sebagai kenikmatan kita. Nah, kenikmatan itulah yang akan menghasilkan motivasi batiniah yang secara spontan akan terekspresi di luaran. Ya. Nah, sekarang saudara-saudari, jika motivasi di hati kita adalah motivasi Allah, maka itulah yang akan menghasilkan ekspresi Allah. Kita sudah
terlalu sering membicarakan tentang bagaimana mengekspresikan Allah, ya. Kita sangat jelas bahwa orang Kristen adalah orang yang mengekspresikan Allah. Tetapi hari ini kita diperlihatkan bahwa ekspresi Allah itu berasal dari motivasi Anda. Apa yang menjadi motivasi Anda dan saya? Itulah yang akan terekspresi. Ya, walaupun Anda bisa menyembunyikannya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah, Allah akan melihat ekspresi apa yang ada di dalam Anda. Ya, jikalau motivasi Anda tidak murni, ya itu akan terekspresi. Mungkin banyak saudara-saudari tidak bisa melihat ekspresi motivasi Anda, tetapi ada banyak juga saudara-saudara yang bisa melihat. Ya, dan tubuh Kristus akan merasakannya. Jadi sekali lagi, kita sering membicarakan tentang bagaimana mengekspresikan Allah. Tetapi sesungguhnya ekspresi berasal dari motivasi. Motivasi di batin akan menjadi ekspresi luaran kita. Jikalau motivasi di dalam hati kita adalah motivasinya Allah, ekspresi luarannya akan menampilkan Allah. Inilah kasih karunia yang ada di dalam surat Petrus, ya. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah motivasi ilahi, motivasi hayat ilahi, dan ekspresi hayat ilahi itu. Inilah anugerah, inilah kasih karunia. Oh Tuhan Yesus, kami mau kasih karunia yang semacam ini. Nah, bagaimana saudara-saudari kita bisa memiliki motivasi hayat ilahi ini? Ya. Kalau kita membaca bacaan hari ini, kita akan melihat bahwa ketika Anda dan saya memiliki kesadaran, ya, kesadaran akan Allah, ya, kesadaran akan Allah, ya, ketika kita menyadari keberadaan Allah yang begitu dekat, yang menyatu dengan kita bahkan. Ketika kita menyadari keberadaan Allah, secara spontan motivasi kita akan dimurnikan, motivasi kita akan dibereskan. Ya, semua itu karena kita memiliki kesadaran akan Allah. Cuman seringkali kita tuh tidak sadar gitu bahwa ada Allah gitu. Ya, saya sering ditegur istri saya karena istri saya suka panggil saya tapi saya nggak jawab karena saya lagi konsentrasi kepada sesuatu hal. Dipanggil sekali, dipanggil 2 kali. Ya, saya tuh sedang sendiri padahal lagi berdua gitu sama istri saya. Tapi saya merasa sendiri karena sedang fokus kepada sesuatu.
Ya, inilah gambaran bagaimana kita tuh sering tidak sadar akan keberadaan Allah. Ya, ketika saya seperti itu, saya tidak sadar ada istri saya. Nah, kita sering seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh sebetulnya sedang bersama Allah. Allah pergi kemanapun kita pergi, Dia menyertai kemanapun kita pergi, tetapi kita nggak sadar gitu. Coba kalau Anda sadar akan keberadaan Allah, maka bercakap-cakap dengan Allah itu sesuatu yang wajar gitu, yang normal. Bagaimana? Apakah kita memiliki kebiasaan bercakap-cakap nggak dengan Allah? Ya, ini sesuatu yang normal gitu. Karena Allah selalu menyertai kita kemanapun. Dia telah berbaur di dalam roh kita. Dia ingin kita menyadari keberadaannya. Cuman ya karena kita punya motivasi tertentu, tujuan, sasaran, pencapaian, ya sehingga kita ya hidup sendiri gitu. Apa hidup sendiri? Tidak menyadari keberadaan Allah gitu. Padahal Galatia 2:20 kan, bukan lagi aku sendiri yang hidup gitu kan. Jangan sendirian, saudara-saudari. Jangan menempuh kehidupan sendirian. Allah menyertai kita kemana-mana. Ya, inilah kesadaran akan Allah. Ketika kita memiliki terus kesadaran akan Allah, maka motivasi kita akan dibereskan, saudara-saudari. Jadi kalau motivasi kita itu seperti arus, ya, arus yang menyimpangkan kita, ya kalau kita tidak memiliki kesadaran akan Allah, maka arus itu tuh akan membawa kita jauh gitu ya. Menyimpangnya sampai jauh. Setelah jauh baru sadar gitu. Sudah tersesat. Tetapi kalau kita terus memiliki kesadaran akan Allah, maka motivasi kita tuh dibereskan. Sehingga Allah bisa memimpin kita, membereskan motivasi kita bisa berbalik lagi kepada Dia. Ya, motivasi di sini tuh mungkin Anda punya tujuan, punya sasaran. Anda memutuskan sesuatu untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Ada yang ingin membuka usaha, ada yang ingin melakukan perjalanan, apapun, keputusan apapun, itu berasal dari motivasi. Dan kita sering dibuat susah karena salah memutuskan. Sehingga akibatnya kita terganggu. Tidak bisa menempuh hidup gereja secara normal. Karena banyak masalah gitu ya. Ya, hidup tuh jangan banyak masalah sebetulnya. Ya, tentunya masalah yang diakibatkan motivasi yang salah. Akibatnya hidup gereja menjadi nggak normal, hidup gereja kita. Karena itu ya seringkali saya berdoa, Tuhan Yesus selamatkan saya dari konsumen yang salah. Ya, karena saya masih melakukan usaha, ada beberapa konsumen sering yang harus dilayani.
Ya karena seringkali motivasi saya itu ya hanya cari keuntungan saja, jadi sering dapat konsumen yang salah gitu. Karena motivasi saya salah. Dan gara-gara kerjasama itu, wah amburadul sudah hidup gereja saya tuh terganggu sekali. Ya dan akhirnya saya sendiri rugi, gereja rugi. Nah karena itu kita harus sering berdoa, Tuhan selamatkan aku Tuhan dari motivasiku sendiri Tuhan. Motivasi kita lah sebetulnya biang keroknya itu. Coba kalau Anda sadar akan keberadaan Allah, Anda pasti akan sering bercakap-cakap, bertanya. Ya, itu tuh jangan dianggap remeh, itu akan membereskan motivasi kita. Karena motivasi kita tuh dalangnya yang merusak kehidupan kita, khususnya merugikan kehidupan gereja kita. Itu semua cerita tentang motivasi, saudara-saudari. Ya, tujuan, sasaran. Ketika kita selalu sadar tentang keberadaan Allah, ya, kita akan selalu bersekutu dengan intim. Apa sih bersekutu dengan intim? Istilah ini tuh sangat populer ya. Ya, bersekutu intim dengan Tuhan ya gitu. Bersekutu intim dengan Tuhan itu sebetulnya memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan. Gitu. Ya, ada orang merasa karena dia sering berdoa, maka dia sudah intim dengan Allah. Padahal doa-doanya hanya doa satu arah saja. Hanya sibuk memberitahu tujuannya sendiri, motivasinya sendiri, kehendaknya sendiri, tanpa menyadari keberadaan Allah. Ya akibatnya, walaupun rajin beragama, tetap dipenuhi dengan motivasi diri sendiri. Ya, jadi hubungan yang intim dengan Allah itu sebetulnya terletak di dalam kesadaran akan Allah. Ya, benar-benar menyadari keberadaan Allah. Ketika bercakap-cakap dengan Allah tuh ada komunikasi dua arah yang real. Komunikasi dua arah itulah yang seringkali membetulkan motivasi kita, yang membatalkan keputusan-keputusan kita, yang menghambarkan perasaan hati kita terhadap tujuan-tujuan tertentu. Kadang-kadang tujuan-tujuan tertentu begitu menguasai emosi kita. Gak sabar kita ingin segera mewujudkan tujuan itu. Mungkin kita berdoa, tapi doa satu arah. Ya, bukan doa yang sadar tentang keberadaan Allah. Akhirnya ya kita sulit untuk membatalkan tujuan itu. Ya kalau tujuan itu benar sih oke. Cuman banyaknya kan motivasi yang berasal dari diri sendiri itu berasal dari musuh. Karena diri sendiri, namanya diri sendiri itu pasti sudah bersatu dan tercemar oleh sifat jahat si musuh. Tetapi ketika kita bersadar bahwa ada Allah, ya keberadaan Allah kita sadari, ada komunikasi dua arah yang real, hasilnya tuh kita selalu dibetulkan. Tadinya begitu menggebu-gebu jadi hambar gitu hati itu. Nah itu ciri-ciri kita harus stop. Jangan jalan terus. Ya, ini semua cerita tentang motivasi. Motivasi hayat ilahi. Berapa banyak keputusan-keputusan, pekerjaan, tindakan
yang Anda lakukan yang berasal dari motivasi hayat ilahi? Berapa banyak? Ya, kalau kita mau jujur, seringnya ya motivasi diri sendiri, bukan motivasi hayat ilahi. Ya, orang-orang bisa merasakan, saudara-saudara di depan bisa merasakan ekspresi diri Anda sendiri. Karena motivasi itu menghasilkan ekspresi. Ya, hasilnya pikiran kita dibetulkan, emosi kita diluruskan, ya motivasi kita menjadi motivasi Allah sendiri. Ya, sebetulnya ini yang dinamakan hati nurani yang murni. Itu ini sebetulnya. Ya, hati nurani yang murni itu yang akan membuat kita sadar bahwa motivasi kita itu tidak tepat, sehingga kita mengalami pemberesan motivasi. Itu semua adalah fungsi hati nurani. Hati nurani yang baik itu pasti dapat mengenali motivasi, apakah ini berasal dari diri sendiri atau dari hayat ilahi. Hasilnya ada ekspresi ilahi. Ya. Saya tidak meragukan kita semua pasti sering berdoa. Tetapi doa-doa kita seringkali didasarkan kepada motivasi diri sendiri. Kalau Anda benar-benar, ya jikalau Anda dan saya benar-benar berlatih memiliki kesadaran akan keberadaan Allah, maka kita tuh tidak akan terburu-buru dalam hal meminta ini dan meminta itu. Ya, karena ya kita hanya sibuk mencari keberadaan Allah, kesadaran akan Allah. Ya. Nah, khususnya saudara-saudari, ketika ada penderitaan. Ketika ada penderitaan, apakah sering Anda merasa sendirian? Ya, seharusnya ketika Anda sedang didatangi oleh penderitaan, segera ya memiliki kesadaran akan keberadaan Allah. Jangan memikul penderitaan sendirian, jangan. Anda akan gagal, mungkin Anda akan marah, Anda akan jatuh ke dalam dosa karena Anda memikul penderitaan itu sendirian. Kita harus berdoa, karena kita sendiri nggak mampu sih menjaga kesadaran akan Allah ketika sedang menderita. Ketika sedang datang penderitaan, umumnya kita panik dan merasa sendirian. Tetapi ya, ketika kita sedang sadar akan Allah, kita harus sering berdoa, Tuhan Yesus, ketika saya sedang tidak sadar akan keberadaan Allah, tolong saya Tuhan. Belas kasihani saya Tuhan. Saya seringkali nggak sadar akan keberadaan Allah, sehingga saya hidup sendiri, berpikir sendiri, memutuskan sendiri. Tuhan, tolong selamatkan saya dari ketidaksadaran ini. Sebetulnya ketidaksadaran itu adalah obat bius dari si musuh. Ya, si musuh itu seperti obat bius di pikiran kita, membuat kita nggak sadar. Dan ketika saat itu memang sulit untuk kembali ke dalam roh, tuh sulit, nggak inget gitu. Tetapi di saat-saat kita sedang menyadari
sedang bersekutu dengan Allah, mintalah perkara ini. Ya, akui bahwa kita sering jatuh dalam perkara ini sehingga kita seringnya tidak sadar akan keberadaan Allah. Tuhan, selamatkan aku. Kita sering gagal, saudara-saudari, dalam hal apa? Dalam hal ya memiliki kesadaran akan keberadaan Allah ketika menderita. Ya, apalagi ketika menderita dan kita sadar bahwa kita nggak bersalah gitu. Kita tahu kita nggak bersalah, tapi menderita. Nah, itu ego itu langsung muncul itu. Ya. Ketika saat-saat seperti itu tuh sulit rasanya untuk kembali ke dalam roh. Ya, kalau kita menderita akibat dosa, kesalahan, nah mudah ya bagi kita untuk kembali ke dalam roh. Tetapi ketika kita sedang mengalami penderitaan yang tidak adil bagi kita, itu sering memancing ego. Kita sering gagal dalam perkara ini. Ya, walaupun adil atau tidak adilnya kan hakimnya itu Allah sendiri. Cuman kita sering merasa seperti itu, penderitaanku nggak adil gitu. Misalnya ada dua orang berselisih, dua-duanya menderita gitu ya. Dan dua-duanya sama-sama merasa diperlakukan tidak adil. Bisa seperti itu gitu. Allah sebetulnya hakimnya. Siapa sebetulnya yang salah atau benar, yang tepat dan tidak tepat. Tetapi kita nggak sadar. Pokoknya dua-duanya ya merasa tidak adil gitu ya. Nah, inilah saat-saat seperti ini, saudara-saudari, jikalau kita menderita yang tidak seharusnya, yang tadi kita doa bacakan itu ayatnya, ya karena kita berbuat baik, kita merasa kita sudah berbuat baik, tetapi kita menderita, itu anugerah. Bukan penderitaannya yang anugerah, tetapi motivasi yang berasal dari hayat ilahi ketika Anda menderita secara tidak adil. Itulah anugerah yang besar. Itulah yang sedang dibicarakan hari ini. Anugerah yang berupa motivasi hayat ilahi di dalam diri kita ketika kita sedang menderita ya secara tidak adil gitu. Ya. Cuman sekali lagi kita nggak mampu, saudara-saudari. Ya. Caranya agar kita memiliki senantiasa motivasi hayat ilahi dalam penderitaan yang tidak adil, itu selalu harus dengan doa-doa. Harus sering didoakan. Ya. Tuhan Yesus, ketika saya berada dalam suatu keadaan yang hanya memiliki kesadaran diri sendiri, selamatkan saya Tuhan. Tarik pikiran saya. Kuasai emosi saya Tuhan. Ingatkan saya Tuhan untuk menyeru nama Tuhan. Ingatkan saya Tuhan untuk kembali ke dalam roh. Karena banyaknya tuh kita tahu harus menyeru tapi nggak dilakukan karena tahu hanya di otak. Tetapi ketika Allah bekerja, kita akan mengalami belas kasihannya. Benar-benar susah saudara-saudari dalam hal perkara ini. Kalau nggak sering-sering berdoa, meminta, ya kita seringnya bablas ya dalam kesadaran diri sendiri. Ya, nah sekarang soal menderita
karena perbuatan baik, ya. Menderita dengan tidak adil itu bukan selalu harus kasus-kasus yang berat-berat, ya. Misalnya seperti difitnah, dianiaya. Kalau dalam konteks ayat ini tuh adalah karyawan-karyawan yang dianiaya oleh majikannya karena iman Kristiani mereka. Itu mungkin kasus-kasus yang berat, ya. Saya ingin memberi contoh kasus-kasus yang ringan sebetulnya, tapi walaupun ringan, berat sekali gitu. Yaitu di keluarga sendiri, dengan orang-orang dekat sendiri, ya. Kita seringkali, ya, ada orang-orang dekat tuh menilai kita. Oh, kita ini seperti ini, kita ini seperti itu. Kita sering dinilai oleh orang dan kita tersinggung. Kita tidak merasa bahwa kita tuh seperti itu, enggak. Tetapi kita dinilai seperti itu oleh istri, oleh suami. Ah, kamu mah begini, begitu orangnya. Ah, kamu mah sukanya begini dan begitu. Kadang-kadang kalau lagi sensitif kan kita tersinggung. Kita merasa kita nggak seperti itu. Ya, itu tuh penderitaan loh. Dan kita merasa penderitaan itu nggak adil gitu. Aku kan nggak seperti itu, tapi kita diomongin seperti itu. Itu sering suami istri seperti itu. Anak terhadap kita pun sering begitu. Ya, orang tua terhadap anak, anak pun merasa sering begitu. Kamu mah begini ya orangnya ya. Kamu mah begitu. Nah, itu penderitaan yang kita rasakan nggak adil gitu ya. Atau kita seringkali mendapat perlakuan yang nggak ramah. Ya, padahal nggak ada masalah apa-apa kok kita dicemberutin gitu kan. Atau kita dicuekin gitu. Apa salahku? Kenapa ya istriku, suamiku kok cemberut? Nah, kita tersinggung. Itu penderitaan itu. Dan penderitaan yang tidak adil gitu. Ya nggak usah yang berat-berat lah, dianiaya gitu, difitnah, ya. Karena kita memberitakan Injil, ya itu udah kasus berat. Sehari-hari saudara-saudari, kehidupan rumah tangga, keluarga itu nggak mudah, saudara-saudari, tidak mudah. Ya, kalau kehidupan berumah tangga itu mudah, nggak akan ada banyak perceraian. Ya, Anda dan saya tuh harus menyadari, khususnya Anda dan saya yang sudah lama dalam hidup gereja, mengenal perkara hayat batini, hayat ilahi di dalam. Anda dan saya tuh harus sadar loh, kalau nggak ada hayat ilahi di dalam diri Anda dan saya, kita tuh sudah lama bisa bercerai dengan istri, dengan suami. Ya, jangan percaya diri, itu bukan kebaikan Anda jikalau Anda dan saya bisa bertahan rumah tangga puluhan tahun. Ya, itu tuh semuanya karena ada hayat ilahi di dalam diri Anda dan saya. Kalau nggak ada hayat ilahi, atau hayat ilahi itu tidak berfungsi, sudah lama mungkin kita ini bercerai, hancur rumah tangga kita. Tidak mudah, saudara-saudari. Ya, apa yang tadi kita doa bacakan, menderita dengan tidak adil, menderita padahal sudah berbuat baik, itu terjadi sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga. Khususnya suami dengan istri. Ya. Istri menderita oleh mertuanya. Ya. Itu sehari-hari dan itu berat. Ya.
itu mungkin lebih berat dari orang yang di penjara, bisa jadi gitu bagi si sang istri itu. Ya. Nggak peduli betapa baiknya suami, betapa baiknya istri, tetap ada perbedaan. Hayat alamiah tuh nggak pernah bisa bersatu. Hayat alamiah tuh punya kecenderungannya tuh ego masing-masing, selisih, perbedaan pendapat. Khususnya perkara temperamen, watak, kebiasaan, latar belakang, konsepsi-konsepsi. Nggak ada yang bisa cocok sebetulnya suami istri itu, nggak ada. Secara alamiah tuh tidak ada suami dan istri yang cocok. Cocoknya itu waktu lagi pacaran saja, itu cocok gitu. Tapi begitu sudah menikah, nggak usah nunggu terlalu lama, langsung merasa susah cocok, merasa terjebak, kita sering merasa jodoh kita salah. Padahal nggak salah. Hanya itulah sifat alamiah tuh nggak mungkin bisa cocok, saudara-saudari. Ada kalanya, ya, nggak peduli betapa baiknya suami, betapa baiknya karakter istri, betapa terpelajarnya suami istri. Ada kalanya suami merasa tidak bisa lagi mentoleransi istrinya. Istri pun demikian, tidak bisa lagi mentoleransi suaminya. Ya, udah ada kesal terus dipendem. Tiba-tiba dalam kondisi gitu mertua datang. Wah, sudah. Lagi kesel kayak gitu ya nggak ditanya mertuanya. Dicuekin. Suaminya melihat tersinggung dia. Orang tuaku diperlakukan nggak sopan. Akhirnya malah kedatangan mertua malah bikin bertengkar. Ya, ini penderitaan, saudara-saudari, dan masing-masing itu merasa nggak adil gitu, mendapat perlakuan seperti itu. Ya, sekarang jadi tambah lagi dengan mertua pun ikut tersinggung gitu. Wah, sudah makin runyam. Saudara-saudari, ini semua adalah penderitaan. Dan di saat-saat seperti itu betapa butuhnya kita motivasi yang berasal dari hayat ilahi. Jikalau suami dan istri sering melatih roh, ya, selalu memprioritaskan melatih roh karena sadar si musuh itu selalu berusaha menimbulkan permasalahan-permasalahan untuk menarik kita dari hidup gereja. Ya, dalam situasi-situasi seperti itu seringkali, ya, udah ada rencana mau sidang kelompok, sidang doa batal. Ya, yang buka rumah akhirnya membatalkan sidang di rumahnya. Itu semua adalah pekerjaan musuh. Itu yang sehari-hari. Ini yang paling penting kita bisa hadapi, saudara-saudari. Ya, kita harus memprioritaskan roh kita tetap menyala-nyala, tetap dilatih, ya. Sehingga motivasi kita itu dibereskan. Ketika kita tersinggung, ada motivasi hayat ilahi. Apa motivasinya tuh? Motivasi hayat ilahi itu tidak mau membalas, ya. Karena seringkali motivasi kita tuh inginnya balas gitu. Ya, ekspresi dari motivasi hayat ilahi yang tidak mau membalas itu seringkali terekspresinya dalam kondisi diam. Diam aja sudah. Dikatain apa, diam. Jangan menganggap remeh. Diam itu tidak mudah, saudara. Tapi itulah ekspresi hayat ilahi. Tuhan Yesus diam ketika dia dihadapkan kepada Pilatus. Ya.
Saudara-saudari, semuanya apa yang barusan diuraikan adalah perkara motivasi. Ya, hanya ada dua motivasi. Motivasi diri sendiri atau motivasi yang berasal dari hayat ilahi. Motivasi ini akan menghasilkan ekspresi. Ya, ketika istri tidak ada niat membalas suaminya, lebih memilih diam. Ketika mertuanya datang, motivasi hayat ilahi, ingin kedamaian, dia tetap menyapa mertuanya, menyediakan air teh, kopi. Ya, itu adalah ekspresi Allah di hadapan sang mertua. Akhirnya mertua bisa tertarik ke dalam hidup gereja. Ya. Inilah saudara-saudari yang saya dapatkan ketika membaca berita hari keempat. Ya, poinnya adalah semuanya itu harus berlatih. Harus berlatih. Jangan berharap itu bisa menjadi sifat kita dengan spontan. Tidak. Sifat kita yang spontan sih ya marah gitu, tersinggung, membalas. Itu nggak usah dilatih kalau untuk membalas ketersinggungan. Tetapi kalau untuk memiliki motivasi hayat ilahi itu latihannya harus terus menerus. Ya, dan latihannya itu dengan selalu berdoa, menyeru, berdoa, bercakap-cakap. Tuhan, tolong saya tetap menyadari keberadaanmu. Hidup saya bukan lagi saya sendiri. Engkau ada di dalam saya, ingin hidup bersama saya. Tolong saya Tuhan menyadari keberadaanmu senantiasa. Bercakap-cakap, bersekutu, berdoa, menyeru. Terus latih, latih. Akhirnya ketika penderitaan itu datang, ya kita bisa menguasai medan perang. Kita akan muncul sebagai pemenang. Menang setiap hari. Ya, mereka yang menang setiap hari lah yang akan menjadi pemenang di zaman yang akan datang. Ya, inilah kasih karunia di dalam surat-surat Petrus. Memang surat-surat Petrus ini khusus ya. Kita banyak melihat hal-hal yang tidak ada di dalam tulisan Paulus. Ya, Petrus berkata, kasih karunia itu adalah motivasi hayat ilahi di dalam diri Anda. Berdoa, Tuhan, beri aku karunia ini. Beri aku kasih karunia ini. Aku harus punya kasih karunia ini. Kasih karunia ini adalah motivasi yang berasal dari hayat ilahi, yang menghasilkan ekspresi. Dan ekspresi inilah saudara-saudari yang memperlihatkan bahwa kita sudah menjadi reproduksi Kristus. Inilah kasih karunia. Inilah reproduksi Kristus. Inilah sebetulnya reproduksi kasih karunia itu. Kasih karunia itulah Kristus sendiri terekspresi. Kristus yang terekspresi adalah reproduksi Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang sekalakan masih ada waktu, saudara-saudari berbagi nikmat. Haleluya. Amin. Saya izin undur. Puji Tuhan, saudara-saudari, telah disuplai oleh saudara Diki, sangat baik.
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari saudara-saudari kita membagi nikmat, menyalurkan apa yang sudah menjadi kenikmatan, menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Puji Tuhan. Amin. Silakan saudara-saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Saya mendapatkan kenikmatan di sini bahwa saudara mengatakan bahwa motivasi itu, saudara-saudari katakan bahwa motivasi hayat ilahi ada di dalam kita dan ekspresi dalam kehidupan agar semua perilaku kita indah dan berkenan di pandangan Allah dan manusia. Oh Tuhan Yesus. Ya, kiranya Tuhan memberi kita motivasi yang dari hayat ilahi. Ya, mungkin yang masih baru kurang paham apa itu motivasi hayat ilahi. Tapi bagi kita yang sudah lama paham apa itu motivasi hayat ilahi, yaitu Allah itu sendiri yang tergarap di dalam kita. Oh Tuhan Yesus ya. Dan juga apabila kita menikmati kehadiran Tuhan di mana saja kita pergi dan berada, maka motivasi kita akan menjadi lain. Semuanya hanya menuju kepada kehendak Bapa. Ya, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, tetapi di dalam kita ada suara berkata, Bapa tidak meninggalkan kita sendiri. Di dalam Ibrani 5 ayat 13, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Allah beserta kita. Sebab itu saudara-saudari, biar motivasi kita adalah motivasi hayat ilahi, supaya Allah terekspresikan melalui kita. Ketika ada masalah, kepahitan, kesulitan, kesukaran yang Tuhan izinkan di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, kita perlu memuji Tuhan, karena ternyata itu adalah kasih karunia dari Allah sendiri, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dikatakan untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Oh Tuhan Yesus ya, tadinya meronta-ronta, tetapi membaca firman, mendengarkan juga berita saudara Diki, maka kita akan kembali kepada Allah. Bapak Allah tidak akan membiarkan kita sendiri, bekerja sama dengannya dalam menjalani hidup sehari-hari. Begitu ada kesulitan, saya sekarang berseru Tuhan, semuanya daripadamu, semuanya Engkau yang mengatur, semuanya Engkau yang bertanggung jawab. Setelah saya melepaskan semuanya itu, saya merasa damai sejahtera, saya merasa sukacita dan terlepas. Dan pada saat itu saya memuji-muji Tuhan, memutar CD-CD rohani, lagu-lagu dan juga berita-berita yang sangat menguatkan saya. Sungguh puji syukur pada Tuhan untuk berita pagi ini menguatkan iman saya lagi. Terima kasih saudara Diki. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ada saudari Linda Poliana. Saya sangat diberkati dengan suplayan-suplayannya di persekutuan saudari di Cimahi. Saudari Linda boleh membagikan kenikmatan. Saudara Agus, saudara Daniel, ada juga saudari Marta, ada saudari Eniti, ada saudari Ning, saudari Panya, begitu saudari Clarissa. Oh Tuhan Yesus, mari kita membagi nikmat pengalaman akan motivasi Allah, yaitu kehidupan di dalam roh. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan. Benar-benar satu berita yang menyegarkan kita semuanya, bahwa kasih karunia itu bukan hanya Allah sendiri yang dikaruniakan kepada kita sebagai
Allah yang sudah rampung melalui proses, tetapi hasrat hati Allah atau motivasi Allah itu sendiri yang dinyatakan kepada kita. Oh Tuhan Yesus, motivasi Allah adalah agar kita ini menjadi ekspresinya dalam apa? Kita menjadi ekspresinya dalam setiap penderitaan yang Tuhan atur bagi kita. Oh Tuhan Yesus ya. Ini bukan masalah penderitaannya, tetapi Allah mengatur penderitaan di atas diri kita karena Dia menginginkan hasrat hatinya itu bisa digenapkan di atas diri kita. Kita menjadi orang-orang yang bisa menampilkan diri Allah. Oh Tuhan Yesus, ini satu berita yang bagi saya baru ya saudara ya. Tuhan Yesus, bukan penderitaan, tetapi apa motivasi Allah di dalam setiap penderitaan itu. Oh Tuhan Yesus ya, kasih karunia berarti adalah motivasi atau ekspresi hayat ilahi. Oh Tuhan Yesus, ini akan menyingkirkannya setiap motivasi diri kita sendiri. Bagaimana motivasi kita sendiri bisa disingkirkan, itu tergantung kesadaran kita akan diri Allah, akan adanya Allah di dalam diri kita, saudara ya. Kesadaran ini kita peroleh ketika kita bersekutu dengan Allah. Nah, baik persekutuan itu di dalam kita membaca firman, di dalam kita berkidung, ya saudari tadi juga banyak mendengarkan kidung-kidung dari CD-CD seperti itu. Itu adalah bentuk persekutuan, membuat kita itu memiliki kesadaran akan tangan kedaulatan Allah di atas semua penderitaan kita, supaya Dia menunjukkan bahwa Dia Allah yang setia, Allah yang kesabaran, Allah yang mengasihi, Allah yang rendah hati. Ya, semuanya itu agar kita bisa memilikinya, saudari ya, sehingga atribut-atribut Allah yang kaya sedemikian bisa kita manifestasikan, saudari ya. Tapi jika kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak ada kesadaran dengan Tuhan, motivasi diri sendirilah yang akan tertampil, saudari ya. Keinginan kita, ego kita, cara apa tadi yang menghalangi kita bisa menampilkan Allah, ya. Pilihan kita sendiri, oh Tuhan Yesus, keputusan kita sendiri tidak akan diarahkan oleh Allah. Tetapi jika kita memiliki persekutuan dengan Allah, Dia akan mengarahkan motivasi kita. Ya, motivasi yang terarah ini, yang diarahkan oleh Tuhan ini, membuat hati nurani kita ini juga semakin murni terhadap kehendak Allah, saudara. Oh Tuhan Yesus, kita diselamatkan adalah untuk tujuan Allah, bagi Dia mengekspresikan dirinya sendiri melalui kita. Ini tujuan Allah, ini motivasi Allah, ini kasih karunia Allah terhadap kita. Oh kita ini bejana yang mengekspresikan musuhnya, tetapi melalui persekutuan dengan Allah yang rutin, intim, dua arah ini, Dia akan mengarahkan motivasinya, motivasi Allah terhadap kita. Dia akan memurnikan hati nurani kita hanya untuk mengikuti kehendak Allah, menampilkan dirinya sendiri segala atribut-atributnya. Dengan kita benar-benar menjadi orang yang memiliki perhentian, damai sejahtera, dan sukacita karena motivasi kita sama dengan Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Saudari Ning, bisa langsung berdoa tutup. Amin. Sudah jam 7. Oh Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan Yesus, amin. Tuhan terima kasih untuk terang yang Tuhan wahyukan kepada kami. Oh Tuhan, menjaga setiap persekutuan kami masing-masing dengan Tuhan, persekutuan kami akrab, mesra, konstan, menerus. Persekutuan kami dengan Tuhan, kami memiliki pimpinan Tuhan, arahan Tuhan di dalam hati kami. Amin. Amin, puji Tuhan, saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati Amin. Pelayannya, Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Amin. Amin.